Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi di mata kuliah mekanika ya. Kita akan melanjutkan materi mekanika, di mana kita masuk di pertemuan ke-7, ke-6 ini ya. Ke-6 kita akan membahas gaya ya. Nah, kalau sejauh ini kita sudah membahas bermacam-macam gerak ya, baik itu dari gerak satu dimensi ya, kemudian ada gerak 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Nah, kita kurang membahas mengenai penyebab mengapa sesuatu itu bisa bergerak 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi ya. Kemarin sempat kita singgung ketika membahas gerak melingkar ya, adanya gaya sentripetal ya. Nah, sekarang kita akan mendalami lebih lanjut apa itu gaya ya. Nah, jadi kita mulai dari konsep percepatan ya. Kita tidak pernah membahas dari mana kemudian percepatan itu bisa muncul. Yang kita tahu bahwa percepatan itu adalah delta V dibagi dengan delta T. Tapi bagaimana bisa muncul percepatan? Nah, kemudian misalkan sesuatu bergerak dengan kecepatan tertentu, mengapa kemudian bisa berubah arah kecepatannya, maupun bisa berubah besarnya. Nah, jadi materi yang kita bahas sebelumnya, yakni mengenai gerak tanpa memperhatikan mengapa bisa terjadi gerak demikian, itu disebut dengan kinematika. Nah, pada pertemuan ini dan juga pertemuan ke-7, kita akan membahas dinamika, atau apa yang menyebabkan sesuatu itu bergerak ya. Nah, jadi topik dinamika ini itu jauh lebih kompleks ya, dan lebih seru dibandingkan dengan kinematika. Nah, dan untuk memahami topik dinamika ini perlu ketekunan ya, perlu teman-teman lebih rajin dalam berlatih soal-soal yang berkaitan dengan dinamika dibandingkan soal-soal kinematika ya. Nah, baik, kita mulai yang pertama dari hukum Newton tentang gerak ya. Hukum Newton tentang gerak ya. Nah, jadi benda di alam semesta ini ya, seperti adanya planet ya, kemudian satelit alami dari planet ya, pergerakannya itu tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Ada suatu penyebabnya sehingga kemudian gerakan itu bisa terjadi, dan kemudian proses geraknya pun bisa terjadi secara bebas. Nah, dalam pergerakannya ya, benda-benda di luar angkasa ini mematuhi suatu aturan yang sudah pasti ya. Nah, atau tidak perlu terlalu jauh ke luar angkasa ya, yang ada di dalam bumi saja ya, itu sudah mematuhi aturan yang sudah pasti ya. Misalkan benda dilepas dari ketinggian tertentu, pasti geraknya jatuh ke bawah ya, kecuali ada dorongan lain yang bisa membelokkan arah gerak ya. Nah, atau benda yang dilempar dalam arah horizontal ya, nantinya akan selalu bergerak membelok ya ke arah bawah ya, melengkung ke arah bawah. Misalkan Mas Mbak melemparkan benda ya, nanti dia akan melengkung ke arah bawah. Nah, dengan kata lain ya, kita bisa menentukan dan juga bisa memprediksi bagaimana lintasan dari geraknya, dan juga kemana arah kecepatannya, dan berapa percepatannya setiap saat. Nah, prediksi ya, atau kalau bahasa populernya adalah ramalan ini, menyatakan bahwa gerak itu bersifat ya deterministik ya. Gerak ya pada umumnya, tidak semua ya. Gerak pada umumnya bersifat deterministik. Artinya ada pola yang mengatur di balik gerak tersebut, ada persamaan.
Sehingga dari persamaan itu kita, sekali lagi ya saya ulangi ya, kita bisa memprediksi bagaimana lintasannya, kemudian bagaimana kecepatannya, termasuk arahnya ya, vektor kecepatan dan arah, nilai dan arah ya, dan juga berapa percepatannya, dan juga arah dari percepatannya. Nah, jadi misalkan saat ini ada suatu lintasan ya, kemudian benda itu kita dorong ya dengan kekuatan tertentu ke arah tertentu, nah maka benda ini nanti akan bergerak dalam satu lintasan. Nah, ini adalah arah pergerakannya. Nah, saya hapus dulu. Nah, jika kemudian besok ya, benda yang sama itu didorong dengan kekuatan yang sama, dalam arah yang sama, maka lintasannya itu juga persis sama dengan lintasan yang kemarin ya. Kecuali mungkin ada kotoran ya di lintasannya, sehingga memberikan gaya gesek. Atau ada pengganggu lain yang berpengaruh. Nah, karena sifatnya tadi ya, dia deterministik, maka tentu ada persamaan atau ada hukum yang menjelaskan sifat-sifat gerak benda tersebut. Nah, sehingga bisa menjawab 3 parameter utama ini. Nah, hukum apakah itu? Nah, hukumnya itu dirumuskan oleh Isaac Newton ya. Nah, dan yang menarik ya dari perumusan Newton ini itu dilakukan ketika masa pandemi ya. Dulu pandeminya di tahun 1665 dan 1666 disebut dengan Great Plague of London ya. Nah, jadi Isaac Newton ketika pandemi itu bisa merumuskan ya berbagai macam teori fisika, baik itu optik dan cahaya, kemudian gaya gravitasi ya, termasuk juga menciptakan ya kalkulus. Nah, itu dilakukan Newton ketika 2 tahun ini di masa pandemi ya. Nah, pertanyaannya bagi diri kita adalah apa yang teman-teman buat begitu? Apa karya yang teman-teman buat di masa pandemi COVID seperti ini ya, seperti saat ini ya. Nah, Newton sudah membuat berbagai macam karyanya. Nah, dan karya Newton yang paling terkenal ya, itu dimuat dalam buku yang berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Nah, saya ada bukunya, saya sudah memprint, nah nanti ketika kelas akan saya bawa ya. Nah, jadi kita sekarang akan fokus pada 3 hukum ya yang dibuat oleh Newton. Karena kita orang engineering, nah mengetahuinya saja tidak cukup. Kita harus tahu aplikasi ya, penerapan dari ketiga hukum Newton tersebut. Karena definisi dari teknologi itu adalah penerapan ilmu pengetahuan. Dan kita di bidang engineering ya, di bidang rekayasa ini yang kita rekayasa adalah teknologi. Maka kalau bagaimana mendapatkan suatu persamaan itu adalah domain FMIPA, tapi bagaimana mengaplikasikannya itu adalah domain kita ya, domain engineering, utamanya teknik fisika. Oke, Mas Mbak sudah belajar ya di SMA bahwa hukum Newton itu ada 3 ya, sehingga kita tidak perlu terlalu banyak membahas ya, ada hukum Newton yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, jadi hukum Newton 1 ini mendefinisikan mengenai kelembaman benda ya, atau bisa juga kita sebut sebagai kemalasan dari suatu benda ya. Artinya apabila benda itu diam, maka benda tersebut akan diam, atau apabila benda tersebut bergerak dalam kecepatan konstan, maka benda tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya yang merubahnya ya. Jadi kelembaman ini atau kemalasan ini menyatakan bahwa semua benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Apakah diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Dan secara fisika, benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan itu hampir tidak ada bedanya ya. Nah, oke. Jadi sifat kelembaman ini mengukur kecenderungan benda untuk mempertahankan kecepatannya ya. Makin besar kelembaman ya, semakin malas, maka makin kuat benda tersebut mempertahankan sifat kemalasannya ya. Nah, atau diperlukan suatu pengganggu yang lebih besar untuk bisa mengubah kecepatan benda ya.
Nah, dan kemalasan ini berbanding lurus dengan massa benda, ya. Nah, itulah kenapa sering kita lihat ya, biasanya orang yang gemuk itu cenderung lebih malas ya dibandingkan dengan orang yang kurus ya, nah, atau orang yang ideal ya. Nah, ini bisa kita jelaskan ya secara hukum Newton pertama. Jokes saja ya, jokes. Oke. Nah, tapi memang berdasarkan hukum Newton 1 ini bahwa semakin besar masanya, maka benda itu makin lembab ya. Nah, itulah kenapa kemudian kita susah untuk mendorong benda yang masanya jauh lebih besar dibandingkan dengan mendorong benda yang masanya lebih kecil. Nah, itu mengenai kelemahan benda. Kalau secara persamaannya dapat kita tuliskan bahwa sigma F sama dengan 0. Ya. Bahwa resultan gaya yang bekerja pada satu benda itu akan sama dengan 0. Sehingga entah dia dalam keadaan diam atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dan hukum Newton ini mendefinisikan apa yang disebut dengan massa tadi ya. Nah, bahwa semakin besar massanya, semakin lembab dia. Nah, berikutnya, karena hukum 1 Newton ini baru mendefinisikan massa, itu belum bisa menjawab mengapa kemudian benda itu bergerak atau berhenti. Nah, baru kemudian hukum 2 Newton ini menjelaskan perubahan keadaan gerak benda ya. Nah, hukum kedua Newton, Mas Bak sudah tahu menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika ada suatu gaya yang bekerja padanya. Nah, gaya di sini definisinya bukan gaya fashion ya, bergaya seperti itu, tapi gaya secara fisika di sini disebut dengan tarikan atau dorongan ya. Nah, jadi menarik atau mendorong ya. Nah, gaya yang bekerja itu ternyata berbanding lurus terhadap besarnya percepatan ya. Nah, jadi besarnya gaya itu dia berbanding lurus terhadap percepatan, atau besarnya gaya berbanding lurus terhadap perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Nah, kemudian besaran apa pertanyaannya ya? Besaran apa yang mendefinisikan sebuah keadaan gerak ya? Nah, yang paling tepat ya, yang paling tepat mendefinisikan keadaan gerak itu adalah perkalian massa dengan kecepatan ya. Nah, jadi ada kelembaman di sini dan ada kecepatan. Nah, jadi makin besar massanya, kemudian makin sulit mengubah keadaan gerak benda. Dan makin besar gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan kecepatan yang besar pada benda. Nah, dengan demikian ya, keadaan gerak benda ini sebanding dengan perkalian massa dan juga kecepatan. Nah, perkalian massa dan kecepatan kita tahu ini adalah definisi dari momentum ya. Nah, sehingga bentuk persamaan dari hukum Newton kedua itu adalah F sama dengan perubahan momentum ya, dP per dt. Atau kita tuliskan M dmv per dt ya. Nah, karena masanya ini konstan, maka bisa kita keluarkan menjadi M dv per dt. Nah, dv per dt ini adalah percepatan, sehingga rumusnya adalah F sama dengan ma ya. Nah, jadi hakikatnya ya, gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan perubahan momentum per satuan waktu ya. Nah, dan persamaan ini berlaku untuk keadaan apapun begitu. Termasuk jika benda itu mengalami perubahan massa selama bergerak ya. Namun biasanya kita asumsikan bahwa perubahan massanya itu relatif konstan, sehingga kita dapatkan ya ketika SMA bahwa F sama dengan MA. Nah, namun pada sistem yang sebenarnya ya, massanya itu juga berubah terhadap waktu ya. Contohnya adalah yang paling ekstrim itu adalah roket ya. Nah, tahukah Mas Mbak ya, kalau 80 hingga 90% roket itu isinya adalah 80 hingga 90% ya. Fraksinya ya atau bagian dari massa roket itu adalah dari bahan bakarnya ya. Nah, jadi misalkan roket itu ketika berangkat penuh begitu, itu beratnya adalah katakanlah berapa? 1 juta ya. 1 juta kilogram ya.
1 juta kilogram ketika dalam keadaan bahan bakar penuh ya. Nah, ketika bahan bakarnya habis ya, roket ini akan berkurang 80% atau beratnya hanya menjadi 200.000 kilogram saja. Nah, dan ini dalam mendefinisikan F sama dengan MA ya, ini kalau kita menggunakan ini tidak tepat. Sehingga persamaan yang lebih tepat dari hukum Newton kedua pada hakikatnya adalah F sama dengan dP per dt ya. Nah, sehingga kita harus mengetahui berapa besar pengurangan massa terhadap waktu ya, dan juga berapa besarnya perubahan kecepatan terhadap waktu. Kita harus tahu persamaannya, sehingga dua-duanya kita turunkan ya. Nah, kalau dua-duanya diturunkan kan berarti dmv per dt ya. Ini seperti turunan dari UV ya, berarti U aksen V tambahkan UV aksen ya. Nah, ibaratnya misalkan U-nya itu adalah massa dan V-nya itu adalah kecepatan ya. Atau kita jadikan M aksen V tambahkan MV aksen ya. Nah, jadi nanti tidak ketemu kita F sama dengan MA ya. Nah, tapi pada hakikatnya bahwa hukum kedua Newton itu adalah F sama dengan dP per dt ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan dengan hukum ketiga Newton ya. Nah, hukum ketiga Newton itu mengungkapkan keberadaan gaya ya, bahwa gaya reaksi itu besarnya sama dengan gaya aksi ya. F aksi itu sama dengan F reaksi. Namun berlawanan arah ya. Nah, jadi jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua atau disebut dengan gaya aksi, maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan, yang disebut dengan gaya reaksi ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian ada aksi dan ada reaksi, bukankah nantinya akan menjadi nol ya? Ada aksi, kemudian ada reaksi. Nah, bukankah nanti secara vektor ini sama dengan nol? Misalkan ini ada plus 3. Nah, kan tadi sama ya, ini menjadi min 3. Bukankah kalau ditambahkan ya, itu sama dengan nol? Nah, ini yang harus Mas Mbak pahami ya, bahwa gaya aksi dan reaksi ini bekerja pada benda yang berbeda ya, sehingga tidak saling meniadakan ya. Ingat ya, misalkan kita mendorong tembok ya. Nah, tangan itu melakukan gaya pada tembok ya. Misalkan kita mendorong tembok ya. Ini anggap tembok kita dorong begitu ya. Nah, ini adalah orang ya. Nah, misalkan ya. Nah, jadi tangan di sini melakukan gaya pada tembok dan tembok melakukan gaya pada tangan. Sehingga kedua gaya tersebut itu tadi tidak bisa dijumlahkan ya. Nah, beda kasusnya kalau kemudian kalian ya mendorong tembok ini dan teman kalian juga mendorong tembok yang sama. Nah, itu bisa dijumlahkan ya. Nah, tapi di sini itu adalah benda yang berbeda begitu. Gaya aksi dan reaksinya itu terjadi pada benda yang berbeda. Nah, sehingga tidak bisa kemudian dijumlahkan ya. Nah, dari tangan ke tembok ya, kemudian dari tembok ke tangan, beda benda. Ya, beda objek. Sehingga tidak bisa saling meniadakan ya. Nah, oke. Berikutnya adalah kita akan menggambarkan bagaimana diagram gaya bebas ya, atau diagram gaya ya. Nah, sebagaimana kita pelajari dari hukum Newton kedua bahwa sigma F sama dengan dP per dt ya, maka bahwa gaya total yang bekerja pada benda ya itu disimbolkan dengan sigma ya. Nah, jadi jika kemudian pada benda itu ada beberapa gaya, maka semua gaya tersebut itu harus dijumlahkan terlebih dahulu ya. Kemudian jika antara bagian benda itu saling melakukan gaya, maka
ketika dijumlahkan, ya, gayanya menjadi 0 ya. Nah, jadi kalau sedemikian rupa kemudian nilainya 0, maka percepatannya 0 ya. Nah, dan untuk menghindari kesalahan ya dalam menghitung gaya-gaya yang bekerja pada benda, maka kita sangat penting untuk menggambarkan diagram gaya pada suatu benda, atau kalau di istilah textbooknya adalah diagram gaya bebas ya. Nah, diagram gaya bebas ini adalah gambaran semua gaya yang berasal dari luar sistem, yang bekerja pada sistem. Sehingga nanti gaya inilah yang akan menghasilkan percepatan ya. Nah, kalau tadi dia massa dan kecepatan yang berbeda, berarti M aksen V plus MV aksen, atau dia adalah M aksen V ya plus MA ya. Ingat bahwa turunan pertama dari kecepatan itu adalah percepatan ya. Nah, dia akan menghasilkan percepatan. Nah, sebagai contoh misalkan ada sebuah mainan mobil ya. Mainan mobil yang berada di atas bidang datar. Kemudian mobil ini ditarik ya oleh mobil-mobilan ini ditarik oleh seorang anak ya. Misalkan gambarnya seperti ini. Nah, ditarik oleh seorang anak ya. Nah, kita lihat bahwa gaya-gaya yang bekerja. Pertama ada namanya gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi dari gaya berat ya, yang disebabkan oleh gaya gravitasi ya. Nah, pertama ada gaya berat mobil ke bawah, yang kita sebut dengan W ya, atau wake dalam bahasa Inggris, dan ini terjadi akibat percepatan gravitasi. Kemudian karena dia mobil ya, nah, dan dia berada di atas permukaan ya, dia memiliki gaya normal ya. Nah, gaya normalnya misalkan kita akumulasikan dia di sini ya. Nah, dia memiliki gaya normal ya. Nah, kemudian ada gaya tariknya yang ke kiri, nah T ya. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan bahwa gaya totalnya ya secara vektor ya, F total itu sama dengan ya, karena dia ke kiri ya, dan kita berdasarkan konvensi adalah arah positif itu ke arah sumbu X positif ya, maka min TI ya, vektor satuan tambahkan N min W J ya. Nah, jadi sigma F-nya adalah min TI plus N min W J ya. Nah, oke. Kita masuk ke soal yang pertama ya. Kita masuk soal yang pertama. Misalkan massa suatu tank ya. Nah, beserta muatannya itu sebesar 33.600 kilogram ya. Nah, saat bergerak ya. Nah, tank menghasilkan percepatan 0,7 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah, pertanyaannya, berapakah gaya yang dihasilkan mesin tank? Nah, ini kan mudah saja ya. Nah, ini soal yang pertama. Nah, nyatakan dalam vektor, jangan lupa ya. Nah, nyatakan
dalam vektor. Nah, selain tadi bendanya di atas bidang datar ya. Nah, benda itu juga bisa kemudian di atas sebuah bidang miring ya. Sehingga kita perlu menggambarkan diagram gayanya ya. Nah, menggunakan yang bersesuaian dengan bidang miring ya. Nah, tapi sebelum membahas ke situ, nah kita jabarkan dulu bagaimana misalkan alih-alih tadi ditarik secara horizontal ya, tapi kemudian membentuk sudut. Nah, membentuk sudut terhadap sumbu X misalkan ya. Nah, ini misalkan alfa, ini adalah gaya tariknya. Nah, maka di sini kita menggunakan prinsip trigonometri ya. Nah, ingat kembali bahwa cos alfa itu adalah F per ini ya, misalkan kita ininya sebagai X ya, kemudian ini sebagai Y ya. Nah, kita ingat bahwa cos alfa sama dengan F per X ya. Kemudian sin alfa sama dengan F sin depan per miring ya. Sin kebalik ya, cos alfa sama dengan X per F ya. Nah, samping per miring ya. X per F. Nah, kemudian kalau sin alfa adalah X per Y ya. X per Y per F ya, sorry. Y per F ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa gaya pada sumbu X itu adalah F cos alfa dan pada sumbu Y itu adalah F sin alfa. Nah, atau biasanya ya untuk lebih mudahnya sudut yang berimpit terhadap gaya tariknya ini itu biasanya adalah cos ya. Nah, tapi kita perlu memvalidasinya. Kemudian yang tidak berimpit ya. Nah, tidak berimpit ini Y ya, tidak berimpit dengan sudutnya itu sin ya. Nah, pada umumnya. Oke. Maka kemudian kalau gambarnya seperti ini, nah di sini ada gaya beratnya W, kemudian di sini ada gaya normalnya N ya. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa gaya totalnya adalah ya F ya plus N min WJ ya. Ingat vektor ya menuliskannya ya. Nah, bisa kita jabarkan kemudian F-nya tadi ya. F-nya adalah ini dan ini ya. Nah, F cos alpha I plus F sin alpha J ya plus N min WJ. Nah, ini bisa kita kelompokkan yang sesama J dan juga sesama I. Nah, ini I-nya sendirian, berarti F cos alpha I ya. Nah, J-nya bisa kita keluarkan nantinya. Berarti dalam kurung F sin alpha plus N min WJ ya. Nah, nantinya berarti dia percepatannya ada dua ya, karena gayanya ada dua. Maka percepatannya nanti ada AXI dan ada AYJ ya. Nah, sehingga kemudian kita tuliskan ya di sini bahwa tadi F sama dengan M kalikan A. Ingat, ini masanya tidak berubah ya. Maka F-nya ini kita tuliskan semua ya, menjadi F cos alpha I plus F sin alpha plus N min WJ ya. Nah, itu sama dengan ya M dikalikan dengan AXI plus AYJ. Nah, sehingga bisa kita pilih yang mengandung vektor satuan yang sama ya, bahwa F cos theta I, F cos alpha I ya, itu sama dengan M AXI ya. Nah, dan juga begitu juga yang F sin alpha plus N min W J ya. Nah, itu sama dengan M AYJ. Nah, sehingga bisa kita cari berapa besarnya AX dan AY-nya. Nah, nanti kita selesaikan secara vektor ya, bahwa besarnya percepatannya adalah AX kuadrat tambahkan AY kuadrat ya. Nah,
Oke. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Ada dua kondisi yang mungkin dipenuhi untuk suatu gerak dalam arah vertikal ya. Yang pertama adalah jika benda itu belum bergerak dalam arah vertikal, maka AY-nya sama dengan 0 ya. Sehingga kemudian ini itu sama dengan 0. Sehingga besarnya N ya. Jadi besarnya N itu sama dengan W ya. W min F sin alfa ya. Nah, oke, begitu juga benda yang masih akan ya, yang masih berada di lantai ya. Jadi belum bergerak ke atas. Nah, maka kemudian dengan kata lain ya, benda ini masih berada di lantai selama gaya normal oleh lantai pada benda belum 0. Nah, jadi bisa kita tuliskan ya bahwa besarnya W min F sin alfa ya itu lebih dari 0 ya. Nah, jadi benda bergerak ke atas di sini ya, atau benda masih belum bergerak ini ya, belum bergerak ke atas, terpenuhi jika W min F sin alfa itu lebih besar dari 0 ya. Nah, karena kalau dia bergerak ke atas, maka W min F sin alfanya kurang dari 0 ya. Nah, atau bisa kita sebutkan bahwa F sin alfa ya, nah, kurang dari W ya. Nah, sehingga kemudian bendanya tidak bergerak ke atas ya. Nah, jika kemudian sudah mulai bergerak ke atas, maka sudah tidak ada lagi gaya normalnya ya. Nah, karena bendanya sudah tidak menyentuh lantai, makanya kemudian kalau sudah bergerak ke atas, n-nya ini ya itu sama dengan 0 ya. Maka kemudian F sin alfa min W itu sama dengan MAY. Nah, jadi dari uraian di sini kita perlu mengecek ya, karena nanti mempengaruhi besarnya nilai n-nya ya. Kita perlu mengecek apakah ya besarnya F sin alfa itu lebih besar dibandingkan dengan W-nya ya. Nah, jika kemudian F sin alfanya kurang dari W, maka kita tidak perlu ya, misalkan F sin alfanya kurang dari W, nah kita tidak perlu menghitung AY ya, atau percepatan ke arah atas, karena jelas ini berarti gaya bendanya ya jauh lebih besar daripada gaya beratnya ya jauh lebih besar daripada gaya angkatnya. Tapi kalau dia F sin alfanya jauh lebih besar, nah maka kemudian ada gerakan arah vertikal dan kita perlu menghitung AY. Ya, panduannya di situ ya. Dan ketika sudah bergerak ke atas, maka n-nya sama dengan 0 ya. Nah, itu pada bidang datar ya. Dan gayanya membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Nah, kita lanjutkan pada benda di atas bidang miring ya. Nah, di sini kita asumsikan ada dua ya. Pertama, benda miring yang licin ya, dan benda miring yang memiliki gaya gesek atau kasar ya. Di mana di sini kalau licin berarti F geseknya ya itu sama dengan 0, tapi kalau kasar di sini F geseknya itu tidak sama dengan 0. Nah, dan gaya gesek itu nanti ada dua ya. Ada gaya gesek statis ya, Fs, dan ada gaya gesek kinetis. Nah, Fs itu adalah gaya gesek ketika benda dalam keadaan diam ya, dan kinetis itu benda dalam keadaan bergerak ya, gaya gesek pada benda dalam keadaan bergerak. Dan besarnya gaya gesek statis itu selalu lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek kinetis ya. Nah, pada bidang licin ya, nah bisa kita tuliskan bahwa di sini ada bidang miring ya. Nah, di sini adalah bendanya. Nah, di sini adalah F-nya ya. Nah, maka kemudian di sini ada W. Nah, besarnya sudut yang dibentuk ya, itu adalah yang ini Mas Mbak ya. Nah, yang ini. Sehingga besarnya di sini ini adalah
W cos ya. W cos alfa. Nah, di sini kalau di sini alfa, nah yang di sini nih, yang juga alfa ya. Nah, berarti yang di sini itu adalah N-nya. Nah, oke. Jadi kemudian dia juga punya W sin ya. Nah, dia juga punya W sin ke sini ya. Nah, yang arahnya sejajar dengan F ya. Di sini adalah W sin alfa. Nah, maka gaya totalnya, FT-nya ya, gaya totalnya adalah ya F ya, ditambahkan W sin alfa ya, I ya. Di sini kita menggunakan koordinat kartesius yang diputar ya, atau dirotasi, di mana ini adalah X-nya, dan di sini adalah Y-nya. Nah, maka F plus W sin alfa I, ya, kemudian plus N min, ya, karena ke bawah arahnya ya, N min W cos alfa J. Nah, ini diagram gaya pada bidang miring yang permukaannya licin. Nah, oke. Dan sama ya, nantinya berarti karena dia ada melibatkan dua dimensi, maka nanti percepatannya juga ada 2. Nah, bagaimana sekarang jika dia ditarik tidak sejajar ya, tidak sejajar dengan bidang miringnya ya. Misalkan dia ditarik seperti ini, misalkan bentuk sudut ya. Nah, di mana di sini sudutnya adalah theta. Nah, maka di sini adalah F ya. Maka kemudian yang searah ini adalah F cos theta, dan di sini adalah F sin theta. Nah, maka kalau ini tadi arah tarikan, arah gaya sejajar dengan lintasan bidang miring ya. Nah, bagaimana kalau tidak sejajar ya? Nah, seperti ini. Berarti F total itu sama dengan ya F cos theta ya plus ya W sin alfa I ya, kemudian plus N ya, plus lagi ya. Nah, di sini ada F sin theta min W cos alfa J. Nah, ini kalau yang arah gayanya itu membentuk sudut ya, arah gayanya atau tidak sejajar dengan lintasan ya. Nah, oke, dan ini nanti cukup banyak variasinya ya, Nah, ini pada benda licin ya, di atas bidang miring yang licin. Nah, bagaimana kalau ada gaya gesek ya? Nah, berarti kita perlu tambahkan pada sumbu X-nya, yaitu adalah gaya gesek ya, F gesek. Nah, F gesek ini bergantung pada apakah benda itu diam, berarti dia gaya geseknya statis, ataukah benda itu bergerak, berarti gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita sekarang coba latihan soal yang kedua ya. Nah, ini dijawab ya. Nah, seorang mahasiswa menaiki lift SGLC ya, yang bergerak ke atas ya. Nah, yang bergerak ke atas. Lift bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat ya. Nah, jika massa mahasiswa tersebut 80 kg, nah berapa gaya normalnya? Berapa gaya normal lantai lift yang bekerja
pada kaki mahasiswa. Nah, ini dijawab ya untuk soal nomor 2. Nah, dan gaya ini variasinya nanti bisa berupa tegangan tali, ya, mencari nilai T-nya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, baik. Kita sekarang akan lanjutkan dengan berbagai macam latihan soal ya. Nah, oke. Latihan soal yang nomor 3 ya. Nah, seorang atlet ya, para layang meluncur ke bawah dengan percepatan 3 meter per second kuadrat ya. Nah, massa penerjun dan peralatan para layangnya ya, peralatan para layang totalnya adalah 120 kg. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaya gesek oleh udara pada sistem atlet para layang tersebut ya. Nah, atlet dan para layang ya. Nah, ini silahkan dijawab ya. Oke. Dan gaya gesek ini ya, itu terkadang dia nilainya tidak konstan ya mengenai membahas gaya gesek ya. Nah, gaya gesek ini ada yang kemudian nilainya itu bergantung pada kecepatan ya. Nah, biasanya pada fluida ya. Pada fluida itu ada gaya gesek fluida ya. Nah, nanti akan Mas pelajari dalam mekanika fluida ya. Nah, dan itu bergantung pada kecepatan dari benda ya. Nah, misalkan kenapa kemudian bagian depan mobil itu atau bodi mobil itu berbeda-beda ya. Nah, itu untuk menghadapi gaya gesek ya yang berubah nilainya terhadap kecepatan ya. Nah, baik. Kita lanjutkan dengan latihan 2 soal yang lain ya. Nah, di sini sudah ada beberapa soal ya yang bisa kemudian Mas Mbak kerjakan ya. Nah, saya akan ambil dua di antaranya ya. Nah, kita bahas soal nomor 4 ya. Oke. Nah, soal nomor 4. Nah, ini kita sambungkan dengan gaya sentripetal ya, yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Nah, jika sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari R dan laju V, nah, maka berdasarkan gaya sentripetal kita tahu bahwa dia mendapatkan gaya sebesar mv kuadrat per r ya. Nah, di sekarang ya, misalkan sebuah benda memiliki massa 30 gram dan digantung ya di ujung tali yang panjangnya 60 cm ya. Nah, dan benda tersebut
benda tersebut diputar dengan laju sebesar 8 meter per sekon. Nah, berapakah besar tegangan talinya ya? Besar tegangan talinya. Nah, mudah ya. Mudah saja. Nah, karena agak mepet ya bagi yang kelas A ya untuk mengerjakannya. Oke. Berikutnya adalah kita lanjut ya ke soal yang terakhir ya. Nah, nomor 5. Nah, pesawat penumpang saat ini yang terkenal di dunia itu selain Boeing ya, ada Airbus ya. Misalkan massa pesawat Airbus ya. Pesawat Airbus, kalau Boeing kan yang terkenal 737 ya. Kalau Airbus itu A380. Nah, itu misalkan memiliki massa sebesar 575.000 ya. 575.000 kilogram. Nah, saat take off ya. Nah, ketika akan take off ya, dari keadaan berhenti ya. Jadi dari keadaan berhenti ya sampai take off ya, atau sampai naik ya. Sampai take off. Nah, pesawat harus mencapai kecepatan. Ada yang tahu berapa kecepatannya? Nah, kecepatannya ini dalam knot ya. Kecepatannya sebesar 150 knot ya. Atau 1 knotnya itu sama dengan 1,85 km per jam ya. Nah, sementara itu panjang landasan minimum ya, landasan minimum yang diperlukan sebesar 2.950 meter ya. Inilah kenapa kemudian bandara itu luas-luas ya. Karena untuk lepas landas saja itu butuh sekitar 3 km ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan gaya yang dilakukan mesin. Bukan mesin pesawat ya saat akan take off. Nah, mudah-mudah ya soalnya ya. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, nanti dikumpulkan 30 menit ya sebelum pelaksanaan kuliah. Oke, demikian untuk materi pertemuan ke-6 mekanika. Kita jumpa di ruang kelas saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.